Halo guys, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Di video kali ini saya akan membuat roti goreng isi daging. Roti ini sangat empuk sekali dalamnya dan luarnya sangat crunchy. Enak sekali teman-teman. Kalian coba bikin, kalau ikutin step by stepnya pasti berhasil. Saya dapatkan resep ini dari Tintin Rainer. Yang perlu diperhatikan ketika membuat adalah pertama teman-teman kalau bisa pakai ragi instan atau vermipan yang baru ya. Jangan sampai vermipan yang kita pakai sudah tidak bisa berfungsi. Yang kedua, waktu kalian ngadonin, itu waktu kalian kasih susu cair dingin, itu harus dilihat. Jangan sampai kelembekan. Jadi tuangnya sedikit demi sedikit. Lalu kemudian, saat kalian ngadonin ke putih telur, itu juga harus dilihat. Kalau adonannya agak terbuka setelah kita proses proofing, itu sebaiknya dibenarkan dulu. Supaya nanti waktu kita goreng itu tidak keluar-luar. Lalu teknik menggorengnya juga kalau bisa hanya sekali balik aja teman-teman. Jadi itu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dan isinya itu yang membuat itu lebih enak. Jadi kalian harus memperhatikan bumbu yang kalian gunakan untuk mengkoreksi rasa sebelum diangkat. Kalau ada yang kurang bisa ditambahkan. Yuk kita mulai langsung bikin yuk. Pertama 225 gram terigu cakra atau protein tinggi setara 22 sendok makan, lebih dikit ya. Tambah 25 gram terigu serbaguna atau segitiga setara 2,5 sendok makan. Ini kita campur jadi satu. Saya pakai susu Denkau full cream yang kemasan sachet 1, atau kalian kalau mau timbang 30 gram, ini kurang 3 gram, sekitar 27 gram. Lalu 45 gram gula pasir setara 2 sendok makan, lebih sedikit. Oke, kalau kalian punya timbangan lebih baik, kalau enggak boleh pakai ukuran ini. Lalu 1 sendok teh ragi instan, saya pakai vermipan. Nah ini yang tadi saya bilang usahakan baru ya teman-teman. Oke, lalu ini kita aduk rata. Oke, lalu kemudian 1 butir telur yang ukuran besar. Ini pas masukin telur tadi saya nggak kerekam teman-teman, sorry ya. Ini 1 butir telur ukuran besar, putih dan merahnya kita pakai semua. Lalu ini kita campur. Lalu ini saat saya masukin susu ya, ukurannya 110 sampai 120 ml ya. Ini dipakainya tergantung kondisi adonan. Tadi saya ukur 115 ml, tapi ada kelebihan teman-teman. Mungkin saya pakai sekitar 100 lebih dikit ya. Jadi kurang lebih lah kayak gitu. Nah, lalu kemudian kita masukin setengah sendok teh garam dan 45 gram ini butternya saya beli yang kemasan teman-teman ya. Nah, yang kiloan ini. Jadi kalian bisa kalau ke toko bahan kue kalian bisa cari salted butter ya. Lalu ini diuleni sampai kalis, sampai dia tuh udah pasti nggak ada adonan yang nempel lagi di baskom. Lalu ini kita kayak bejek-bejek kayak banting-banting dan sejenisnya gitu, kayak orang cuci baju juga bisa kayak teman-teman kayak gitu. Sampai adonan ini elastis, kalau kita tarik itu dia tidak putus. Karena kan kita nggak pakai mesin roti ya teman-teman, jadi kita harus ngadoninya dengan cara seperti itu. Nah, lalu setelah adonannya halus dan direntangkan kayak itu, kita diemin 30 menit. Sambil kita diemin 30 menit, kita bikin isinya. Saya pakai dada ayam tadi, setengah dada ayam, fillet. Nah itu tadi ya bumbunya 1 bawang bombay, lalu 3 butir bawang merah. Kecapnya tadi ada ya teman-teman ya, coba diperhatikan ya di capture screen ya. Kecap asin, saus tiram, kecap manis, garam, gula, lada ya. Nah ini bawang bombay dan bawang merahnya saya cincang halus teman-teman ya. Kalian boleh terserah kalian lah, pokoknya kecil-kecil ya. Lalu daun bawang ini diiris tipis, nanti ini dimasukinnya terakhir pada saat ayamnya udah matang dan mau diangkat. Daun bawangnya terakhir ini saya iris tipis. Setelah semuanya selesai, kita siap goreng. Bawang bombay dan bawang merahnya ini kita tumis sampai harum. Kalau dia sudah harum, baru bisa kita masukin ayamnya. Masukin ayam. Nah ayamnya tadi tadi saya lupa ya, ayamnya ini harus dicincang halus teman-teman. Jangan lupa, jangan utuh-utuh dimasukin ya, tadi saya lupa. Ini harus dicincang halus baru kita olah ya.
Nah, setelah itu kita masak tadi sampai berubah warna. Lalu kita tambahin air buat ngegodok ayamnya. Nah, di sini kita bisa masukin saus, kecap, dan bumbu-bumbu. Jadi ini teman-teman kira-kira aja pakai airnya seberapa. Kira-kira nggak untuk ngegodok ayamnya. Saus tiramnya, kecap manisnya, kecap asinnya, lada, garam, gula ya. Semua bisa dikoreksi rasa sebelum diangkat. Saya juga ini masukin kecap manisnya beberapa kali. Saya lihat-lihat kurang kecap saya tambah lagi, kurang kecap saya tambah lagi sampai saya rasa pas. Jadi sesuai selera masing-masing mengenai untuk rasanya teman-teman. Cuman tadi kan kita udah tahu saus apa dan kecap apa yang kita pakai. Nah, begitu ini sudah mulai asat ya, airnya agak mengering, terus ayamnya sudah matang, kita masukin terigu 1 sendok teh yang sudah kita larutkan dengan air. Nah, ini kita masukin supaya untuk menyatukan dagingnya teman-teman. Nah, setelah kita masukin ini air terigu, kita aduk dan baru kita masukin daun bawangnya. Aduk sebentar langsung diangkat. Nah, untuk isian ini seperti itu teman-teman, dan ini sudah selesai. Kita aduk sebentar supaya rata terigu sama daun bawangnya. Udah deh, langsung kita bisa gunakan untuk isian roti. Dan rotinya tadi kan 30 menit ya, kita diemin kurang lebih. Kalau kalian rasa kurang mengembang, kalian diemin lagi. Kalau misalnya mau cepat mengembang, usahakan itu di bawah matahari waktu kita mendiamkannya ya. Atau tutup dengan plastik tertutup. Ya, serbet hangat juga boleh ya. Jadi jangan biarkan ada udara dingin masuk. Nah, setelah itu tadi cukup mengembang, saya timbang adonannya itu ada sekitar setengah kilo lebih dikit teman-teman. Jadi saya bagi rata, ini masing-masing kurang lebih 50 gram. Ya, kita bagi rata 50 gram. Dan untuk adonan isinya ini saya kepakai cuman hampir sepertiganya doang, masih ada sisanya. Jadi setengah dada ayam tuh sisanya masih banyak. Nah, setelah semuanya diisi, nah ini kita harus diemin lagi sekitar 15-30 menit, terserah teman-teman bisa cekin sendiri. Setelah 15 menit cekin apakah sudah cukup mengembang atau belum. Oke, setelah mengembang, setelah didiemin 15 menit lagi tadi, kita langsung balurkan ke putih telur dan tepung roti. Nah, pada saat membalurkan ke putih telur ini harus ekstra hati-hati teman-teman ya. Jadi setelah dibalurkan ke putih telur, langsung ke tepung roti. Kebetulan tepung roti yang saya punya sekarang adalah yang putih. Jadi saya pakai ini yang putih ya. Ini cukup 1 kali proses saja. Tidak seperti waktu kita proses bikin kemarin stik keju ya. Jadi itu kan saya balurin 2 kali bolak-balik. Kalau ini cukup sekali aja udah cukup teman-teman, nggak perlu 2 kali. Jadi balurin putih telur, tepung roti sudah selesai. Dan dilakukan itu sampai semua rotinya selesai. Nah, gimana teman-teman sampai di sini? Gampang kan bikinnya? Nggak perlu mixer, nggak perlu oven. Ya, karena kan kita digoreng ya. Terus, ya tinggal latihan bikin aja teman-teman. Nah, ini udah siap digoreng nih. Nah, siap digoreng. Lalu waktu menggoreng apinya kan kita minyaknya dipanasin dulu. Setelah itu apinya dikecilin, jangan gede-gede teman-teman, supaya nggak hangus. Dan waktu menggoreng usahakan ini cukup 1 kali balik saja sebenarnya ya. Jadi jangan dibolak-balik. Ini saya tadi ada kesalahan, saya 2 kali, saya pikir takut hangus bawahnya karena apinya ya. Tapi yang paling bagus itu 1 kali balik. Jadi jangan dibolak-balik. Itu ya teman-teman. Nah, jadi kira-kira begitu. Nah, ini kita goreng nanti sampai selesai semua. Dan roti gorengnya sudah siap dinikmati deh teman-teman. Oh ya, kalau teman-teman mau pakai bread improver supaya rotinya makin empuk juga boleh. Tapi saya sih ini nggak pakai, udah cukup empuk sih teman-teman. Takarannya di sini dibilang 2% tiap berat tepung. Waduh, teman-teman coba hitung sendiri ya. Tapi kalau menurut saya sih nggak perlu pakai juga, ini sudah cukup empuk. Gitu. Oke, teman-teman sambil nunggu matang, nih, teman-teman saya mau ingetin
teman-teman udah subscribe belum? Ayo, dan tekan tombol lonceng untuk all notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video saya berikutnya. Siapa tahu video saya bisa bermanfaat loh buat teman-teman, isi waktu buat di rumah atau buat ide jualan dan sebagainya. Ya. Jadi siapa tahu bisa berguna buat teman-teman. Yuk di subscribe dan tekan tombol lonceng. Nah, ini sudah selesai diangkat, sudah siap dinikmati. Ya, kita siap nikmati. Saya coba dinikmati dan rasanya, ini pertama kali saya bikin roti gorengnya Tintin Rainer loh teman-teman, dan langsung berhasil. Jadi teman-teman kalau coba pasti langsung berhasil juga kalau diikutin step by stepnya. Ya. Nah, ini lagi dicoba. Lezat, mama mia, lezatos. Ya, kalau kalian doyan pedas, dalamnya boleh dikasih cabai. Kalau saran saya, kalau kalian suka pedas dikasih cabai aja dalamnya, atau kalian makan pakai saus sambal juga enak. Tapi kayaknya lebih enak deh pakai cabai deh teman-teman, dalamnya isinya itu. Yes. Karena roti kan luarnya kan lembut ya, kalau kita cocol sambal kayaknya bisa juga sih sesuai selera. Pokoknya sesuai selera teman-teman deh, yang penting yummy ya kan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya, sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. See you.